Aku hanyalah anak miskin, meraih peringkat 1 ujian masuk SMA sekota. Saat diwawancarai media, orang tua kandung kaya raya datang ke rumah. Di kehidupan sebelumnya, aku mengira akhirnya bisa meninggalkan hidup miskin. Namun ternyata justru masuk ke neraka. Kakak angkat menyiksaku dengan berbagai cara. Adik kandung membenciku setengah mati. Aku tanpa sengaja membongkar rahasia mereka berdua. Akhirnya aku ditenggelamkan ke laut. Dihilangkan tanpa jejak. Setelah terlahir kembali, aku tidak lagi penakut dan patuh buta. Menghadapi keluarga secara langsung, tak lagi memanjakan wajah-wajah menjijikkan. Kali ini, tak seorang pun bisa menghalangiku hidup dengan baik. Menatap lampu kilat yang terus menyala di depanku. Suara rana kamera terdengar bertubi-tubi di telingaku. Dua wajah yang akrab namun asing muncul di hadapanku. Mereka adalah orang tua kandungku, pengusaha kaya ternama di kota ini. Wanita berpakaian mewah langsung memelukku. Anakku, akhirnya kami menemukanmu. Pria yang wajahnya mirip denganku berdiri di belakangnya. Tatapannya lembut dan penuh kasih. Di kehidupan sebelumnya aku sedang diwawancarai media. Mereka berdua mengakui hubungan keluarga di depan publik. Hal itu membuatku benar-benar tak siap. Bahkan wawancara peringkat 1 ujian berubah menjadi acara pengakuan keluarga kaya. Hanya bisa menuruti tanpa berani menolak. Tak berani menyampaikan pikiranku sendiri. Dengan linglung aku mengikuti mereka pulang. Tak kusangka aku melangkah ke jalan tanpa kembali. Mu Yang Kuan kakak angkat takut aku merebut warisan miliknya. Dia bahkan bersekongkol dengan adik kandungku Mu Yulu untuk menekanku. Namun orang tua kandungku menghadapi pembelaan dan permohonanku. Sama sekali tidak mempercayai apa yang kukatakan. Akhirnya aku dijebak oleh Mu Yang Kuan dan Mu Yulu bersama-sama. Tanpa tempat pemakaman. Setelah itu mereka bahkan menipu orang tua dengan mengatakan aku membawa kabur uang keluarga lalu melarikan diri ke luar negeri. Membuat orang tua memutuskan hubungan denganku sepenuhnya. Kini melihat orang tua yang datang mencariku, aku langsung menolak mereka di depan media. Yang ingin membawaku pergi. Maaf, aku seorang yatim piatu. Aku sudah tidak punya keluarga lagi. Melihat ucapanku seperti itu, kamera para media serempak mengarah kepadaku. Aku menangis terseduh-seduh. Dia menggenggam tanganku erat. Kenapa? Aku ini ibumu. Kenapa kamu tidak mengakuiku? Tahukah kamu berapa lama aku mencarimu? Dulu kamu diculik dari rumah sakit. Tahukah kamu betapa paniknya hatiku? Bertahun-tahun aku tidak pernah tidur nyenyak. Kalian orang kaya, kalian konglomerat besar. Jika ingin mencariku seharusnya sangat mudah. Kenapa justru saat aku jadi juara ujian, kalian baru muncul? Kami memang mencarimu selama bertahun-tahun. Dan baru-baru ini mendapatkan kabar tentangmu. Bukankah kalian sudah mengadopsi seorang anak laki-laki? Kenapa masih mencariku? Apakah karena aku pintar belajar dan bisa membanggakan kalian? Baru karena itu kalian ingin mengakuiku? Jika kalian bilang sudah mencariku selama ini, lalu kenapa selama ini aku tidak pernah melihat satupun pengumuman pencarian diriku di koran atau televisi? Para media langsung bergerak, menyodorkan mikrofon ke wajah kedua orang tua kaya itu. Benar tuanmu dan nyonyamu, mohon ceritakan kepada kami, bagaimana kalian berdua mencari anak selama bertahun-tahun ini. Pada akhirnya aku tetap ikut mereka pulang. Bagaimanapun di dunia ini semuanya palsu. Hanya uang yang nyata, boleh bermusuhan dengan siapa saja kecuali dengan uang. Namun yang berbeda dari kehidupan sebelumnya adalah, di kehidupan lalu mereka dengan paksa mengatur seluruh hidupku. Sedangkan kali ini aku mendahului mereka di depan media. Karena itu di hadapanku, mereka tidak lagi bersikap sewenang-wenang seperti dulu. Justru menjadi lebih berhati-hati terhadapku. Di dalam villa, ibu kandung Mei Liangxin dengan antusias memperkenalkan Mu Yang Kuan padaku. Xiao Fan, ini adalah kakakmu. Melihat Mu Yang Kuan yang berpura-pura ramah mengulurkan tangan padaku, aku menoleh ke arah Mei Liangxin. Inikah anak yang kalian adopsi untuk menggantikanku? Mendengar itu Mei Liangxin menjadi canggung dan tak tahu harus berbuat apa. Aku lalu menoleh ke ayah kandungku Mu Chungguo. Perkenalan tidak perlu. Alasan aku memilih pulang bersama kalian adalah karena kalian berjanji bisa memberiku lingkungan belajar yang lebih baik. Jika kalian tidak bisa melakukan itu, aku juga tidak tertarik tinggal di rumah ini. Lebih dari 10 tahun tidak hidup bersama. Aku tidak bisa langsung membuka hati pada kalian. Aku akan berusaha menerima kalian. Namun saat ini aku benar-benar tidak bisa memerankan sandiwara keluarga harmonis. Jadi, kalian mengadopsi manusia atau anjing? Mengadopsi berapa orang? Berapa ekor anjing? Aku sama sekali tidak tertarik. Keluargamu adalah keluarga besar di daerah ini. Ditambah sebelumnya ada media sebagai dasar untuk mencegah terjadinya masalah. Sekalipun mereka tidak menyukaiku, mereka juga tidak berani mengusirku dari rumah ini. Karena mereka sangat paham dampak dan kekuatan media. Terutama karena sebelumnya aku tampil di televisi dengan citra yang sangat unggul. Mendengar ucapanku, wajah kakak beradik itu tampak tidak senang. Mu Yang Kuan berpura-pura polos dan panik. Tatapannya pada Mu Chungguo dan Mei Liangxin penuh permohonan. Mu Yulu adalah anak yang dimanjakan sejak kecil. Begitu mendengar ini dia langsung meledak. Chen Fan, kamu ini siapa?
Berani-berani memaki kakakku. Pintar belajar memang hebat ya. Orang sepertimu nanti mungkin masih harus mencari makan di bawah perintah kakakku. Jaga mulutmu. Percaya atau tidak aku bisa suruh orang melumpuhkanmu seumur hidup. Kalau mau tinggal ya tinggal. Pemungut rongsokan benar-benar menganggap dirinya penting. Pandangan mataku tertuju pada orang tua kandungku. Inikah yang disebut didikan kalangan atas? Inikah adik kandung yang kalian ceritakan padaku? Apakah kalangan elit memang berbicara seprimitif ini? Ayah kandungku sampai urat di dahinya menegang. Dia langsung menamparkan wajah Muyulu dengan keras. Membuatnya terdiam kaget. Ayah, kamu malah memukulku. Demi orang tak jelas asal-usulnya ini kamu memukulku. Kami ini anak kembar. Aku pemungut rongsokan lalu dia apa? Bonus saat melahirkan pemungut rongsokan. Atau jangan-jangan, ucapanmu itu penuh sindiran. Sebenarnya menyindir siapa? Mendengar itu, ibu kandung juga maju dan menamparnya dengan keras. Anak kecil JZ, beraninya kamu bicara kotor. Mu yang kuan keras kepala berdiri menghadang di depan Muyulu. Ayah ibu tolong jangan lagi. Ini semua salahku. Aku tidak seharusnya menempati hidup adik selama bertahun-tahun. Semua ini salahku. Jika kalian mau menghukum maka hukumlah aku. Lihat dia begitu emosional hingga tubuhnya gemetar dan wajahnya memerah. Aku selangkah lebih dulu menunjuknya dan berkata, aku dengar dulu saat mereka mengadopsimu. Mereka bahkan mengadakan upacara adopsi. Sangat meriah. Media juga memberitakan kamu punya penyakit jantung bawaan. Meski sudah sembuh namun tidak boleh terlalu emosional. Kamu jelas tahu kondisi tubuhmu tidak baik. Namun kamu sengaja membuat dirimu begitu emosional. Apakah ini sengaja untuk berpura-pura menyedihkan sebagai peringatan padaku? Atau ingin membuatku tahu bahwa kamu yang diadopsi memiliki posisi yang tak tergoyahkan di rumah ini? Tatapan curiga ayah kandung menyapu ke arahnya. Dia ketakutan dan terus mengibas tangan. Tidak. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Ayah ibu jangan dengarkan omongan adik. Lihatlah, beginilah keluarga ini. Bukan hanya tanpa prinsip, namun juga sangat mudah terhasut. Di kehidupan sebelumnya begitu aku melangkah masuk rumah ini, aku langsung disindir pedas oleh kakak beradik ini. Bahkan tidak diberi kesempatan membela diri. Aku bukan hanya gagal berdiri kokoh, namun juga meninggalkan kesan buruk pada orang tua kandung. Kini setelah terlahir kembali, aku langsung menekan mereka berdua hingga tak mampu berkata apa-apa. Justru mendapatkan simpati orang tua. Aku tidak ingin terus terjerat dengan dua orang ini. Aku menoleh dan bertanya pada ayah kandung. Aku lelah. Di mana kamarku? Kamarku sama seperti kehidupan sebelumnya. Ditempatkan di lantai 1. Hasil renovasi bekas kamar pembantu. Aku melirik sekilas kamar kecil itu. Lalu menoleh dan memaksa ibu kandung memimpin jalan. Memintanya mengajakku berkeliling. Katanya berkeliling. Namun aku sama sekali tidak memberinya kesempatan memimpin. Aku justru mendahuluinya naik ke lantai atas menuju kamarmu yang kuan. Melihat kamarmu yang kuan dengan kamar mandi dan ruang gaming. Aku mendengus dingin. Lalu mendorong pintu kamar tamu di sebelahnya. Wajah ibu kandung tampak canggung. Tatapannya sedikit menghindar. Xiao Fan, kakakmu kondisi tubuhnya kurang baik, tidurnya dangkal. Jadi kamar tamu ini biasanya tidak ditempati. Aku tak ada suara yang mengganggunya. Aku menatap langsung ke matanya. Hingga dia memalingkan wajah. Baru kemudian aku menyatakan mengerti. Tidak apa-apa, ini sudah jauh lebih baik dari rumah asalku. Entah berapa kehidupan aku mengumpulkan keberuntungan ini. Baru bisa terlahir di keluarga seperti ini. Aku menepuk bahunya seolah menghibur. Aku datang untuk belajar, bukan untuk menikmati kemewahan. Aku juga tidak akan tinggal bertahun-tahun. Anda tidak perlu terlalu menyalahkan diri. Telapak dan punggung tangan sama-sama daging. Namun punggung tangan tetap tidak sepenting telapak. Benar begitu. Mendengar ini dia menyesal hingga hampir menangis. Lalu cepat-cepat mengalihkan topik. Itu, Xiao Fan, seperti apa tempat tinggalmu dulu? Bisakah kamu ceritakan padaku? Aku dipungut kakek dari dalam tong sampah. Keluarga kakek mengalami kecelakaan mobil. Hanya tersisa kakek seorang diri. Awalnya hari itu kakek berniat membeli racun untuk menyusul keluarganya. Namun saat melewati terminal dia mendengar suara tangisan dari tong sampah. Lalu memungutku pulang. Kakek bilang bertemu denganku adalah takdir. Katanya tangisanku membuatnya tak jadi mengakhiri hidup. Keluargaku sangat miskin. Kakek hidup dengan memungut barang rongsokan. Sejak usia 2 tahun aku sudah ikut kakek memungut botol. Rumah kami tidak punya air ledeng. Di halaman hanya ada satu sumur tua. Kami juga jarang menyalakan listrik. Lilin harganya 3 sen per batang. Lebih murah daripada listrik. Aku menekan paksa kesedihan besar di hatiku. Dengan wajah datar aku melanjutkan bicara. Awal tahun ini kakek meninggal. Meninggalkan 300 yuan untukku. Cukup bagiku bertahan sampai ujian masuk selesai. Kalau bukan karena kalian menjemputku, aku masih pusing memikirkan biaya SMA, dan biaya hidup harus bagaimana. Menurut Anda, bukankah aku orang paling beruntung di dunia? Mei Liangxin akhirnya tak bisa menahan diri. Sambil menangis memelukku erat. Maafkan ibu, membuatmu menderita. Melihat dia menunjukkan perasaan tulus seperti kehidupan lalu, aku justru merasa agak muak. Aku tidak bermaksud menyalahkan Anda.
Tapi jika Anda masih sempat menangis, bolehkah aku makan dulu? Biasanya aku hanya makan 2 kali sehari. Sekarang aku benar-benar lapar. Dia segera mengusap air mata, lalu bergegas ke dapur memasak dengan panik. Sungguh menggelikan. Aku hampir kelaparan, padahal dia sama sekali tidak bisa memasak. Namun demi menunjukkan kasih sayang ibu, dia malah menyuruh pembantu menyingkir. Bersikeras ingin memasakkan makanan sendiri untukku. Melihat dia kebingungan di dapur, aku langsung menyuruhnya keluar. Aku merebus air dan memasak mie instan. Pantas saja orang kaya, bahkan mie instan pun dikemas dalam kotak hadiah mewah. Semangkuk mie kuah sederhana, aku membuat 2 mangkuk besar. 1 mangkuk ku berikan padanya. Melihatku memegang mangkuk besar dan makan dengan lahap, dia akhirnya tidak bisa menahan diri. Xiao Fan, walaupun kamu anak laki-laki, tetap harus berdiri dengan sikap yang pantas. Duduk pun harus terlihat pantas. Saat makan juga harus memperhatikan penampilan dan etika diri sendiri. Aku menganggap saja dia sedang menasihati. Sambil terus melahap aku mengangguk. Lain kali pasti aku perhatikan. Keluarga kakek miskin, makanan seperti ini biasanya kami tidak mampu makan. Hanya saat tahun baru atau hari besar bisa makan sekali. Mendengar itu Mei Liangxin semakin merasa bersalah. Air matanya tumpah seperti tidak ada harganya. Sepanjang liburan musim panas, aku mengurung diri di kamar mempelajari pelajaran SMA. Ini sangat kontras dengan Mu Yang Kuan dan Mu Yulu yang tiap hari keluar bermain foya-foya dan menghamburkan uang. Juga membuat Mu Chungguo dan Mei Liangxin semakin memandangku dengan baik. Mu Yang Kuan dan Mu Yulu pada akhirnya masih berhati kekanak-kanakan. Begitu asyik bermain mereka melupakan segalanya. Ini juga membuatku tenang tenggelam dalam pelajaran. Tidak ada yang suka berusaha keras. Namun selama nilainya, inilah yang harus kulakukan sekarang. Yaitu menundukkan kepala dan fokus meningkatkan diri. Untuk menghadapi perang status yang rendahan di masa depan. Karena itu aku harus berusaha. Menjelang masuk sekolah, ayah dan ibu kandung tiba-tiba mengajakku bicara serius. Tidak datang tanpa urusan, tidak mungkin bersikap baik tanpa maksud. Kalau bukan licik pasti mencuri. Benar saja seperti yang kuduga. Mereka mengusulkan agar aku melepas SMA unggulan kota, dan memintaku bersama 2 bocah ini masuk ke SMA biasa itu. Di kehidupan lalu mereka juga berpikir seperti ini. Dengan polos mengira asalkan aku belajar sungguh-sungguh, aku pasti bisa mendorong semangat 2 murid bodoh itu. Dan ingin memasukkan mereka ke SMA unggulan. Itu butuh biaya yang sangat besar. Sedangkan aku masuk SMA biasa tidak perlu keluar uang sepeser pun. Benar-benar pedagang yang hanya mengejar untung. Jari-jarinya seolah sudah menekan kalkulator. Di depan seluruh keluarga, aku langsung menolak dengan tegas. Tidak mungkin. Ucapan itu langsung membuat wajah ayah dan ibu kandung terlihat agak tidak enak. Akhirnya Mei Liangxin yang lebih dulu berbicara. Xiao Fan, ibu percaya walaupun hanya SMA biasa, kamu tetap bisa meraih prestasi bagus. Lagi pula ibu juga sudah melihat sekolah itu. Tingkat kelulusannya juga sangat baik. Apa kamu tidak mau mempertimbangkannya lagi? Dia benar-benar berani mengatakan hal seperti itu. Di kehidupan lalu karena kesan pertama mereka terhadapku buruk, mereka tidak seramah sekarang ini. Mereka langsung memerintahkanku masuk SMA biasa itu, tanpa memberi sedikit pun kesempatan memilih. Hasilnya SMA biasa itu bukan hanya kualitas guru yang buruk. Bahkan suasana dan ritme belajarnya sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan SMA unggulan. Benar-benar merusak masa depan murid. Karena itu penolakanku juga sangat tegas. Sudah kukatakan, kalian dulu berjanji membiarkanku fokus sekolah. Baru aku mau pulang bersama kalian. Atas dasar apa kalian merampas hakku masuk sekolah unggulan? Ayah kandung Mu Chungguo terlihat tidak sabar. Kami sekarang hanya meminta pendapatmu. Jangan bereaksi berlebihan seperti ini. Pendapatku jelas tidak setuju. Menyuruh juara ujian masuk SMA biasa. Aku benar-benar tidak paham cara berpikir kalian. Tatapanku beralih ke 2 orang yang bersikap seenaknya. Dengan kondisi mereka seperti ini, kalian berharap aku bisa memotivasi apa dari mereka? Liburan musim panas hanya dihabiskan bermain. 1 kata pun tidak dibaca. Kalian masih berharap mereka punya kesadaran belajar. Kalau benar masuk SMA biasa, mereka yang akan menyeretku turun. Atau aku yang mampu mengangkat mereka. Sekarang guru privat memang semahal itu ya. Les tambahan keluarga kita tidak sanggup bayar. Atau sebenarnya kalian memang tidak ingin aku masuk universitas bagus dengan serius? Tidak rela anak yang pulang di tengah jalan ini membuat kalian bangga. Mu Yulu langsung tidak senang mendengar itu. Chen Fan, apa sebenarnya maksudmu? Jadi hanya aku dan kakak yang mempermalukan ayah ibu. Hanya kamu yang bisa bikin keluarga bangga. Aku bilang padamu, jangan pura-pura rajin. Tidak ada gunanya. Keluargaku punya banyak uang. Aku mau menghabiskannya sesukaku. Sekalipun aku tidak lulus apapun, ayah ibu tetap bisa menafkahi aku dan kakak seumur hidup. Jangan ikut campur. Dia melirikku sekilas, mendengus dingin. Bahkan air ledeng pun tidak mampu diminum. Pantas saja orang tua itu sengsara karena terseret olehmu. Kalian seharusnya pergi mengemis di jalan, membeku di bawah jembatan. Aku merasa ada sesuatu di kepalaku yang tiba-tiba putus.
Keyakinan yang selama ini menopangku seperti jerami yang patah saat petani menyalakan tungku, dilemparkan ke dalam api. Saat aku kembali sadar, yang kulihat adalah Muyulu terhempas ke lantai olehku. Wajahnya penuh ketakutan, darah mengalir deras dari hidungnya. Hidung Muyulu berdarah hebat. Lenganku yang terangkat tinggi, ditahan oleh Mu Chungguo dan Mei Liangxin. Di tanganku masih tergenggam erat asbak kaca besar di atas meja. Mu Yang Kuan ketakutan, berdiri kaku seperti patung, tidak berani bergerak. Keringat dingin langsung membasahi punggungku. Barusan aku hampir membunuh Muyulu. Asbak itu direbut oleh Mu Chungguo. Mei Liangxin memelukku sambil gemetar, sambil menangis meminta maaf padaku. Aku mendorongnya menjauh dengan keras, menatap Muyulu yang tergeletak di lantai. Jadi kalianlah saudara kandung sebenarnya. Aku menatap dingin orang tua kandungku. Lalu mengapa dulu kalian membawaku pulang? Di rumah ini aku hanyalah orang luar. Pandangan mataku beralih ke anak angkat itu. Mu Yang Kuan, kau tak perlu setegang itu padaku. Setelah masuk universitas aku akan pergi. Aku tidak akan berebut harta keluarga. Semua yang ada di rumah ini milik kalian. Aku sama sekali tidak menginginkannya. Kau benar, aku memang tidak pantas menjadi orang keluargamu. Nama keluargaku Chen. Setelah mengatakan itu, aku berbalik masuk ke kamar. Meninggalkan punggung seperti kehilangan jiwa bagi mereka. Di luar pintu terdengar suara marah Mu Chungguo bertanya. Dasar CZ, apa yang sudah kau katakan pada kakakmu? Aku tidak mengatakan apa-apa. Melihatnya saja sudah membuatku kesal. Apa yang perlu kukatakan padanya? Apa yang kukatakan salah di mana? Dia memang tidak seharusnya kembali. Dia seharusnya tetap di luar. Kalau dia tidak kembali, kakak juga tidak akan sesedih ini. Ini semua salah kalian. Setelah satu tamparan keras, ruang tamu kembali sunyi. Hari kedua masuk sekolah, aku dibawa pergi. Karena berkelahi dengan orang lain, aku langsung menusuk mata seorang siswa. Sebelumnya karena aku tidak setuju masuk SMA biasa, orang tua menyumbang sejumlah besar uang ke sekolah, agar Mu Yang Kuan dan Muyulu 2BC juga bisa masuk SMA unggulan. Namun hanya sebagai siswa pendengar, aku tidak mengerti mengapa mereka harus secara sakit menyatukan kami bertiga. Aku berhasil masuk kelas unggulan. Tak disangka keesokan harinya saat istirahat di tangga, aku dicegat 3 siswa kelas 2. Mereka memintaku membayar. Tentu saja aku menolak. Lalu terjadilah pertengkaran. Orang yang pernah mati sekali bisa melakukan apa saja. Saat bertindak aku memang agak tidak terkendali. Dalam kekacauan, aku tidak sengaja melukai mata seorang siswa. Terjadi hal seperti ini, pihak sekolah tentu tidak berani menyembunyikannya. Secepatnya melapor ke polisi dan memberitahu orang tua kedua belah pihak. Di kantor polisi, Muyulu berdiri di lorong dengan tangan di pinggang, menunjuk hidungku sambil memaki keras. Bukankah kamu bilang ingin membuat ayah bangga? Inikah caramu membanggakan keluarga? Kamu memang pembuat masalah. Kalau tahu kamu sebodoh ini, dulu seharusnya kami tidak membawamu pulang. Hari ini kamu berani menusuk mata orang. Besok kamu berani mencelakai satu keluarga. Taut puas melihat celaka di matamu yang Kuan sama sekali tak bisa disembunyikan. Chen Fan, bukan aku mau menyalahkanmu. Ayah dan ibu sebenarnya sangat berharap padamu. Bagaimana mungkin kamu melakukan hal seperti ini? Sekarang harus bagaimana? Kalau pihak sana tidak mau memaafkanmu, kamu bisa masuk penjara. Pandangan matanya tertuju pada orang tua. Bagaimana kalau kita ganti rugi dengan uang saja? Kalau Xiao Fan benar-benar masuk penjara, bukankah itu akan menghambat ujian masuk universitas? Tatapan ayah kandung padaku penuh kekecewaan. Kamu ini juga, kenapa sifatmu bisa seburuk ini? Kalau dinasihati ya dinasihati saja. Dipukul 2 kali juga tidak akan mati. Kenapa kamu harus bertindak sekejam itu? Mereka memintaku uang, memakiku sebagai YZ, bahkan menarik rambutku dan membenturkan kepalaku ke dinding. Dalam situasi seperti itu aku seharusnya diam saja, pura-pura pengecut dan membiarkan mereka menindasku. Kenapa harus begitu? Mu Yang Kuan mengerutkan dahi sambil menyalahkanku. Xiao Fan ini jelas kesalahanmu. Kamu seharusnya berpikir baik-baik apakah ada bagian dirimu yang belum kamu lakukan dengan benar. Kenapa mereka hanya menindasmu dan tidak menindas orang lain? Pasti karena kamu. Aku tidak memberinya kesempatan menyelesaikan ucapannya. Aku langsung maju dan menamparkan wajahnya dengan keras. Suara tamparan yang nyaring terdengar sangat mencolok di lorong kantor polisi. Kenapa aku hanya memukulmu dan tidak memukul orang lain? Kamu seharusnya benar-benar memikirkannya. Apakah ada bagian dari dirimu yang belum kamu lakukan dengan benar? Muyulu ingin menerjang dan memukulku, namun ditarik oleh Mu Chungguo. Chen Fan, di depanku kamu berani memukul kakakmu. Kamu benar-benar sudah keterlaluan. Mu Yang Kuan meringkuk di belakang Mei Liangxin. Satu tangan menutupi wajahnya, satu tangan mencengkeram lengan Mei Liangxin. Tatapannya hancur, membuat Mei Liangxin merasa sangat sakit hati. Tatapan ke arahku pun dipenuhi dengan teguran yang dalam. Bagaimanapun dia adalah kakakmu, bagaimana kamu bisa memperlakukan kakakmu seperti ini? Cepat minta maaf pada kakakmu. Aku menatapnya tajam dan membalas dengan pandangan dingin. Apa yang perlu ku mintakan maaf? Dia sendiri yang baru saja mengatakan,
agar lebih banyak mencari sebab pada diri sendiri. Jangan terus menyalahkan orang lain. Mu Chungguo sangat marah. Sambil menunjukku dia berkata pada petugas di samping. Petugas, tangani kasus ini sesuai aturan yang berlaku. Anak seperti ini kalau tidak dididik dengan baik, dia tidak akan tahu batas langit dan bumi. Petugas silakan tenang, walaupun secara nama dia adalah anakku. Namun aku sama sekali tidak akan memihak, sedikit pun. Sambil menatap dua SZ keluargamu yang dipenuhi amarah di samping. Namamu Mu Yulu. Benar, Mu Yulu yang dipanggil tertegun. Ya aku Mu Yulu. Dia mengaitkan jarinya padanya. Ikut aku sebentar, ada yang ingin kutanyakan. Ketiga siswa laki-laki itu. Dari saku salah satu siswa, ditemukan sebuah pisau lipat, dan catatan siswa lain dengan jelas menyatakan, tujuan mereka mencegatku adalah untuk memberi pelajaran. Kini sifat perkaranya menjadi berbeda. Walaupun siswa itu mati-matian membela diri bahwa pisau itu bukan miliknya. Dia bahkan mengatakan belum pernah melihat pisau itu. Namun dia juga tidak bisa menjelaskan mengapa pisau itu bisa muncul di saku seragam sekolahnya. Di kehidupan sebelumnya aku bersekolah di SMA biasa. Perundungan terhadapku juga hampir terjadi setiap hari. Namun aku tidak menyangka baru awal sekolah. Yang Kuan dan Mu Yulu sudah tidak sabar. Cara yang sama liciknya, tindakan yang sama keji. Satu-satunya perubahan adalah kali ini korban berani melawan. Siswa itu sebenarnya tidak bersalah. Pisau lipat itu memang bukan miliknya. Akulah yang menyelipkannya ke sakunya saat perkelahian kacau. Begitu pula, mata siswa itu juga sengaja kulukai. Tujuannya hanya untuk membesarkan masalah. Teguran dan pembinaan kecil, ditambah beberapa hari konseling psikologis. Sama sekali tidak ada gunanya. Hanya membuat masalah ini semakin sulit diselesaikan.